Gabungan fraksi di DPR Papua Barat menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2021. Tim SAR Gabungan Kabupaten Teluk Bintuni menggelar simulasi pertolongan di wilayah perairan Teluk Bintuni. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, gabungan fraksi-fraksi di DPR Papua Barat menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2021. Dengan beberapa catatan diberikan, salah satunya pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya harus tetap dilaksanakan. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat akhirnya menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2021. Ketika disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat yang dipimpin Wakil Ketua 2 Haji Saleh Siknun, didampingi Wakil Ketua 1 Renli H.L. Mansawan, dan Wakil Ketua 3 Yongki Erfonataba, yang berlangsung di Ballroom Aston New Manokwari dan dihadiri Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Laporan keterangan pertanggungjawaban disetujui dengan beberapa catatan yang harus dilaksanakan, sesuai dengan rekomendasi 7 fraksi yang tergabung dalam pendapat akhir fraksi. Beberapa poin penting yang harus dilaksanakan yaitu potensi wisata harus terus ditingkatkan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah, anggaran COVID harus transparan, bangunan pemerintah yang dibangun di atas lahan milik masyarakat harus dibayar, tapal batas di wilayah Kepulauan Raja Ampat harus diselesaikan khusus terkait sengketa 3 pulau yaitu Pulau Sayang, Said, dan Biai, serta melanjutkan pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah Provinsi Papua Barat perlunya mengupayakan peningkatan industri wisata dan infrastruktur yang berkualitas. Dan yang kedua, pembiayaan infrastruktur dalam rangka konektivitas antar wilayah dan antar moda harus juga diikuti dengan memberikan pertumbuhan yang signifikan. Yang ketiga, berkaitan dengan penanganan COVID-19, DPR Papua Barat menegaskan agar pemerintah melalui tim kerja Satgas pencegahan COVID-19 harus lebih transparan tentang pengelolaan anggaran, target kerja dan target hasil serta sasarannya. Yang keempat, penyelesaian lahan hak masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan penyelesaian pembayaran hak-hak masyarakat adat atas penggunaan lahan dalam menyikapi sengketa batas wilayah Provinsi Papua Barat di Pulau Sayang dan Pulau Piai, Distrik Waigeo Utara, Kepulauan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat dengan pemerintah Provinsi Halmahera Utara. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang menetapkan ketiga pulau tersebut berada dan masuk dalam wilayah administratif Provinsi Papua Barat. Daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya. Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menegaskan kepada Gubernur Papua Barat bahwa pemekaran Provinsi Papua Barat Daya harus tetap dilaksanakan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerjasama serta dukungan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Penyampaian catatan yang disampaikan pada LKPJ Gubernur tahun 2021 dapat ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan anggaran di tahun 2022 dan berikutnya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas kemitraan dan dukungan kepada pemerintah daerah oleh karena kebersamaan yang terbangun dan terus terpelihara. Laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur tahun anggaran 2021 yang kami serahkan beberapa waktu yang lalu pada hari ini telah menghasilkan rekomendasi dan catatan dari Dewan yang terhormat.
yang kami yakini merupakan hasil kerja pimpinan dan anggota DPR Papua Barat melalui pansus yang melakukan pembahasan terhadap LKPJ tersebut. Penyampaian rekomendasi DPR Papua Barat terhadap LKPJ Gubernur sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014, PP 13 tahun 2019, dan Permendagri 18 tahun 2020 yang menyatakan bahwa rekomendasi sebagai hasil pembahasan DPR Provinsi Papua Barat LKPJ Gubernur untuk ditindaklanjuti menjadi bahan penyusunan perencanaan dan anggaran tahun ini dan tahun berikutnya, dan penyusunan Perda, Pergub, serta kebijakan strategis Gubernur. Rekomendasi yang diberikan oleh DPR Papua Barat memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran APBD serta pengambilan kebijakan oleh Gubernur Papua Barat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, konsolidasi organisasi di kabupaten kota se-Papua Barat harus dilakukan sehingga program yang akan dilaksanakan dapat berjalan maksimal. Hal ini ditegaskan Gubernur saat mengukuhkan Ikatan Keluarga Besar TABI Provinsi Papua Barat. Musyawarah Besar Keluarga TABI di Papua Barat yang dilaksanakan selama 2 hari di Kabupaten Manokwari diakhiri dengan pelantikan Badan Pengurus Ikatan Keluarga TABI Papua Barat yang diketuai oleh Edison Ompe. Musyawarah pertama Keluarga Besar TABI di Papua Barat menghasilkan beberapa program-program prioritas untuk mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Kota se-Papua Barat di bidang keamanan dan ketertiban serta ekonomi dan juga sektor lainnya. Edison Ompe, Kepala Suku TABI Papua Barat, dalam sambutannya mengatakan suku TABI di Papua Barat tetap mendukung program pemerintah dengan menjaga toleransi dan selain itu menghargai pemilik hak ulayat di wilayah Papua Barat. Kita menjaga satu kerukunan yang bagus, kerukunan yang erat, kita sama-sama mendukung program-program pemerintah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang berikut bahwa saya hanya titip ya. Kita perlu menjaga keamanan. Dengan adanya perkembangan yang sekarang, masyarakat TABI yang ada di Manokwari, yang ada di Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Maibrat, Tamro, Pakpak, Kaimana, tetap menjaga kerukunan. Hal yang sama juga disampaikan Daniel Toto, Koordinator Dewan Adat Suku Jayapura, yang berharap suku TABI di Papua Barat harus bersinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat. Apa yang perlu saya sampaikan di sini bahwa MUBES hari ini sudah kita menyatakan diri bahwa kami adalah mitra pemerintah Provinsi Papua Barat. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendukung semua program yang ada di sini. Jadi seperti sikap kami di Provinsi Papua, kami tidak ikut gerakan-gerakan tambahan. Kami tidak ikut gerakan. Oleh sebab sikap yang sama yang berada di Provinsi Papua Barat harus ada di sini. Tugas kita adalah mendukung program pemerintah. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan setelah dikukuhkan Ikatan Keluarga Besar TABI Provinsi Papua Barat, konsolidasi organisasi di Kabupaten Kota se-Papua Barat harus segera dilaksanakan agar terdata dan diakui dengan sah oleh masyarakat. Kita harapkan ke depan lagi ya, semua ikatan-ikatan keluarga baik Papua maupun non-Papua setingkat provinsi harus terbentuk gitu. Sehingga kita harapkan ya, hari ini ya sudah kita hadir bersama untuk menyaksikan dan juga mengukuhkan kerukunan keluarga masyarakat TABI yang ada di Papua Barat. Nah, untuk itu harapan kita semua ya segera dilakukan konsolidasi organisasi. Sehingga menjabarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga kita harapkan ya sesuai tanggung jawab masing-masing bisa bekerja maksimal, terutama segera ya mendaftar ke pemerintah.
Dalam acara tersebut, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dikukuhkan sebagai tokoh adat suku Tabi yang ditandai dengan pengalungan noken yang diisi dengan manik-manik dan juga tema kobatu sebagai harta masyarakat suku Tabi. Jimmy Tabisu TVRI Papua Barat melaporkan. Tim SAR yang terdiri dari Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Teluk Bintuni, Pos TNI Angkatan Laut Bintuni dan Badan SAR Nasional Bintuni menggelar simulasi pertolongan di wilayah perairan Kamis 28 April 2022. Simulasi yang dilaksanakan di sungai sekitaran Kampung Lama Bintuni dilakukan sebagai kesiapan personil baik dari polisi, TNI Angkatan Laut dan Basarnas dalam menghadapi musibah di wilayah perairan. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Junov Siregar melalui Kasat Pol Airut Ibtu Lukas Rosihol menerangkan. Di samping itu, simulasi yang digelar kali ini digelar untuk memperkokoh sinergitas Polri, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas. Dengan demikian, Rosihol menyebutkan, dengan sinergitas yang dibangun secara baik, maka upaya pertolongan yang dilakukan oleh tim SAR bisa lebih maksimal. Tujuan kita lakukan simulasi ini adalah salah satu bentuk kesiapan kita, anggota Polri, dalam hal ini Satpol Airut Polres Teluk Bintuni, yang kita lakukan secara bersinergi, yaitu dengan teman-teman dari Pos Angkatan Laut yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni dan Basarnas yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, karena kita harus melakukan sinergitas karena untuk kebersamaan kita dalam hal melakukan tindakan ataupun antisipasi, yaitu dalam menyambut hari Lebaran Idul Fitri 2022. Kita lakukan simulasi itu. Simulasi ini adalah untuk mengetahui kesiapan kita sejauh mana jika kejadian memang benar ada terjadi seperti itu. Dalam rangka mudik Lebaran nanti, Rosihol menghimbau kepada seluruh masyarakat di kawasan pesisir yang menggunakan transportasi laut agar selalu waspada. Rosihol juga mempersilahkan masyarakat yang ingin mengakses pelayanan tim SAR Teluk Bintuni agar mendatangi posko yang terletak di kantor Satpol Airut Polres Teluk Bintuni di Kampung Lama. Dan dalam hal ini kami pesan lagi adalah terhadap masyarakat baik yang mudik meninggalkan kota Bintuni pergi ke kampung halaman masing-masing, kemudian dan saudara-saudara kita, bapak mama yang ada di sekitaran pesisir Kabupaten Teluk Bintuni yang beraktivitas sehubungan dengan membeli kepentingan hubungan dengan Lebaran nanti yang akan kita hadapi ini adalah kami menghimbau kepada mama-mama, pace-pace untuk selalu waspada dan selalu hati-hati, utamakan keselamatan. Dan jika memang membutuhkan hal-hal yang atas bantuan SAR yang akan mama-mama bapak butuhkan, agar segera menghubungi kami, yaitu di posko yang ada di Satpol Airut Polres Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing, menggelar audiensi dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia, Aris Merdeka Sirait di Polda Papua Barat, Kamis kemarin. Audiensi didampingi para pejabat utama Polda Papua Barat dan Ketua Bayangkari Daerah Papua Barat Marta Tornagogo Sihombing, beserta pengurus Bayangkari Daerah Papua Barat. Dalam sambutannya, Ketua Komnas Perlindungan Anak Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Perempuan di Polda Papua Barat, Aris Merdeka Sirait menyampaikan dirinya melakukan diskusi bersama Kapolda untuk mencari solusi terbaik karena kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak sangat meningkat dan harus dihentikan, terutama di daerah Papua Barat. Sementara itu, melalui rilisnya, Kapolda Papua Barat memastikan komitmen Polda untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan serta penegakan hukum tindak pidana dengan korban perempuan dan anak-anak. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda saat menerima audiensi Ketua Komnas Perlindungan HAM, Perlindungan Anak dan Perempuan di Polda Papua Barat. Ditambahkan Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Polda Papua Barat akan terus menindak tegas para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan tidak akan ada namanya proses penyelesaian secara kekeluargaan sehingga proses hukum akan tetap dijalankan. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi menyampaikan di akhir audiensi ini, Ketua Komnas Perlindungan Anak memberikan penghargaan kepada Kapolda Papua Barat dan Dires Narkoba
atas kepeduliannya terhadap anak dan permasalahannya di Provinsi Papua Barat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ketua AMPG Provinsi Papua Barat Norman Tambunan sore kemarin menyambangi kediaman Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat. Kunjungan tersebut juga sekaligus melaksanakan buka puasa bersama dengan awak media yang ada di Kabupaten Manokwari. Buka puasa bersama dilakukan Ketua AMPG sekaligus merupakan wakil anggota DPR Kabupaten Manokwari. Norman Tambunan di kediaman Ketua PWI Papua Barat sekaligus membagikan bingkisan kepada para insan pers yang sedang menjalani ibadah puasa, berupa minuman kaleng dan bahan sembako lainnya. Kepada wartawan, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Papua Barat Norman Tambunan mengatakan tujuan buka puasa bersama ini sekaligus membangun silaturahmi bersama para insan pers yang ada di Kabupaten Manokwari. Secara pribadi, Norman sangat mengapresiasi kerja dari para insan pers di Manokwari. Apalagi selama ini para wartawan terus semangat memberikan informasi kepada masyarakat, terlebih khusus informasi tugas dan perannya sebagai anggota DPR Kabupaten Manokwari. Hari ini saya selaku wakil ketua DPR ingin membangun silaturahmi lah kebersamaan dengan para instansi pers, karena saya secara pribadi sangat menghargai dan sangat kalau bisa dibilang memuji lah para instansi pers yang walaupun pada saat ini dalam ibadah puasa masih tetap semangat dalam menyalurkan informasi-informasi atau atas kejadian-kejadian yang terjadi di Manokwari kan. Kalau tanpa instansi pers, hari ini kan mungkin Manokwari gelap. Tidak ada sumber informasi yang bisa dilihat. Ya kan? Tapi karena ada instansi pers, Manokwari bisa dikenal di luar kota. Saya secara pribadi pun begitu. Dulu orang tidak kenal Norman Tambunan karena sekarang instansi pers yang sering muat berita ya, orang bisa tahu saya itu siapa kan hari ini. Makanya harapan saya, teman-teman tetap semangat lah, kita saling baku dukung untuk mendukung pemerintah ini supaya ke depan Manokwari bisa lebih baik lagi. Sementara itu, Ketua PWI Papua Barat Bustam menerima baik kunjungan tersebut dan mengatakan ini momentum yang sangat luar biasa. Ketua AMPG bisa datang berbuka puasa bersama, sekaligus memberikan bantuan kepada para wartawan yang selama ini sudah mendukung program-program kerja mereka. Kita dari teman-teman wartawan, pengurus PWI dan juga wartawan di Manokwari hadir di tempat kami dalam rangka buka puasa bersama. Ya, kebetulan juga hari ini ada penyerahan bantuan Wakil Ketua DPR Manokwari yang juga Ketua MPG Papua Barat. Jadi mereka menyampaikan bahwa ingin menyalurkan bantuan. Jadi mereka membagi ini ada beberapa titik. Jadi sebagai bentuk apresiasi mereka memberikan bantuan itu juga kepada teman-teman wartawan yang muslim yang utamanya. Secara simbolis, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Papua Barat Norman Tambunan menyerahkan bantuan kepada para insan pers usai buka puasa bersama. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.